Hari ini kita akan membahas mengenai kasus penemuan mayat dalam kardus. Misteri penemuan mayat dalam kardus di Koja, Jakarta Utara, dan juga mayat dalam koper di Cakung, Jakarta Timur. Siapa sangka ternyata kedua mayat tersebut adalah ibu dan juga anak. Mayat dalam kardus yang ditemukan di Koja adalah Hertati, berumur sekitar 35 tahun, yang merupakan ibu dari anak Eriantisari yang berusia 6 tahun. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang dan motif pembunuhan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Gatot Edi Pramono, mengatakan pembunuhan diawali adanya permintaan Hertati kepada Rahmat untuk bertanggung jawab atas kehamilan Hertati yang memasuki usia kandungan 3 minggu. Rahmat sendiri telah merencanakan aksi pembunuhan ini seminggu sebelumnya. Aksinya itu dibantu oleh temannya yang bernama Kris Wahyudi. Kris Wahyudi juga ditetapkan sebagai tersangka. Motif pembunuhan yang dilakukan Rahmat adalah geram dengan keadaan hidup yang dia alami. Awal mula tujuan Rahmat datang ke Hertati untuk mendapatkan jatah berhubungan badan. Setelah merasakan pusing dengan pacar pertamanya yang juga meminta untuk dinikahi karena juga sudah hamil 2 bulan. Ternyata Hertati yang sudah pisah ranjang dengan suaminya di Lampung Utara pun meminta hal yang sama. Spontan hal tersebut membuat Rahmat semakin geram dan dililit masalah karena ada 2 wanita yang minta dinikahi. Kemudian karena sudah mulai pusing, panik, dan segala macam, Rahmat pun memanggil Kris Wahyudi berusia 27 tahun yang merupakan teman sejawatnya. Kris dipanggil untuk datang ke kontrakan Hertati dengan alasan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kronologi pembunuhan. Kamis 13 Oktober 2011. Pada Kamis malam, Rahmat yang sedang berada di rumah orang tuanya di Jalan Balai Rakyat RT 6 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara menghubungi temannya yang bernama Kris. Rahmat meminta Kris untuk datang ke rumah kontrakan Hertati di Sukapura, Jakarta Utara. Rahmat meminta Kris untuk datang ke lokasi untuk mengambil surat keterangan sakit. Rahmat yang bekerja di sebuah pabrik jok di kawasan Sunter, Jakarta Utara itu berniat untuk tidak masuk pada Jumat 14 Oktober. Setibanya di kontrakan, Rahmat meminta Kris untuk menunggu di luar kontrakan bersama Erianti, anak dari Hertati. Sementara Kris menunggu di luar bersama Erianti, Rahmat menyetubuhi Hertati dengan brutal. Belum saja Hertati selesai mengenakan pakaian selepas berhubungan intim, sesegera Rahmat kemudian pergi ke dapur untuk mengambil sebilah pisau. Rahmat kemudian menusuk Hertati sebanyak 2 kali di bagian perutnya hingga Hertati tidak bisa membendung teriakan. Ia berteriak minta tolong. Rahmat lalu membekap mulut Hertati hingga ia tewas. Teriakan Hertati rupanya mengundang perhatian anaknya yang sedang berada di luar. Erianti bersama Kris kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat kondisi ibunya sudah terkapar berlumuran darah. Rahmat kemudian menyuruh Kris untuk memegang Erianti yang membekap mulutnya. Dengan cepat, Rahmat kemudian merebut Erianti dari genggaman Kris, lalu menyuruh Kris untuk kembali menunggu di luar. Rahmat kemudian membekap mulut Erianti hingga mati dan juga lemas. Tidak sampai di situ, Rahmat semakin brutal, emosi dan amarahnya tidak terkendali. Erianti kemudian disetubuhi lalu disodomi oleh Rahmat. Usai membunuh Erianti, Rahmat kemudian membopong tubuh mungil Erianti ke dalam dapur.
dapur. Sebelumnya, Rahmat mengambil bensin yang ada di motornya, lalu menyiramkannya ke tubuh Herianti. Setelah itu, Rahmat kemudian membakar tubuh anak malang itu. Namun, Rahmat kemudian segera menyiram api di tubuh yang sudah membakar hangus Herianti agar api tidak meluas. Setelah selesai menghabisi kedua orang itu, Rahmat meminta agar Kris untuk berjaga-jaga di luar rumah untuk memantau situasi. Rahmat kemudian membereskan lokasi dan mengemas kedua korban, di mana Hertati dimasukkan ke dalam kardus bungkus televisi Sharp. Sebelum dimasukkan, Hertati dimutilasi terlebih dahulu, sedangkan anaknya Herianti dimasukkan ke dalam koper berwarna ungu merek Polo. Setelah itu, Rahmat kemudian memasukkan 3 lembar foto pria ke dalam kardus, sementara koper berisi mayat Herianti dibubuhi dengan sebuah kartu nama milik Syarifuddin, seorang sales peralatan elektronik di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Usai mengemasi semuanya, Rahmat kemudian menyuruh Kris untuk pulang. Jumat 14 Oktober 2011, menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, Rahmat kemudian membuang kardus berisi mayat Hertati di Jalan Kurnia, Gang D, Koja, Jakarta Utara. Rahmat membuang kardus itu seorang diri dengan menggunakan motor bebek. Sekitar pukul 12:05 saat menuju lokasi pembuangan mayat, Rahmat sempat tertangkap kamera CCTV milik Bank BNI di kawasan Koja, Jakarta Utara. Dalam rekaman itu terlihat bahwa Rahmat hanya mengenakan jaket warna hitam dan celana jeans pendek. Setibanya di lokasi, Rahmat kemudian meletakkan kardus berisi mayat Hertati di pinggir gang yang hanya memiliki lebar sekitar 2 meter. Adapun kardus berisi mayat Hertati itu ditemukan pada Jumat 14 Oktober 2011 di sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sabtu 15 Oktober 2011. Pada Sabtu pagi, Rahmat membuang koper berisi mayat Herianti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Setelah itu, Rahmat pulang ke rumahnya, sementara mayat Herianti dalam koper baru diketahui pada siang harinya. Polisi Metro Jaya akhirnya berhasil menangkap Rahmat. Rahmat ditangkap sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Rahmat ditangkap di pabrik jok mobil di Sunter, Jakarta Utara, tempatnya bekerja. Sedangkan Kris yang turut membantu juga dibekuk pada hari yang sama, Sabtu siang. Polisi menyita barang bukti berupa sebilah pisau dapur, karpet berlumuran darah, kardus televisi, koper, telepon genggam milik Hertati, HP milik Rahmat, serta motor. Kejadian ini ditemukan oleh salah satu warga yang tidak sengaja lewat di jalan gang sempit itu. Kemudian warga tersebut menemukan kardus yang sangat besar dan ternyata berisi mayat Hertanti. Sama dengan ibunya, mayat Herianti ditemukan di dalam koper namun di tempat yang berbeda. Mayat tersebut juga ditemukan oleh seseorang yang sedang lewat di sekitar koper tersebut. Hukuman dan juga vonis. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman mati terhadap Rahmat Awifi berusia 26 tahun yang melakukan pembunuhan terhadap seorang ibu dan juga anaknya dengan cara mutilasi dan dimasukkan ke dalam koper di daerah Koja, Jakarta Utara. Gayus mengatakan vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya hanya menuntut Rahmat dijatuhi pidana maksimal seumur hidup sesuai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dia mengatakan banyaknya pembunuhan sadis yang direncanakan akhir-akhir ini perlu disikapi dengan hukuman berat agar masyarakat tidak mudah melakukan kejahatan seperti itu lagi, ungkapnya. Perkara ini terregistrasi dengan nomor 254
PID 2013 yang memulai diadili pada 30 April 2013 dengan Majelis Kasasi yang diketuai Timur Manurung dan juga anggota Dudu Makmudin serta Profesor Gayus Lumbun. Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta, Rahmat bahkan hanya divonis 15 tahun penjara. Kemudian jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Kasasi sepakat menjatuhkan vonis mati. Putusan bulat, tidak ada perdebatan pendapat, kata Gayus. Rahmat menghabisi nyawa Hertati dengan cara membekap hingga Hertati dan juga anaknya bagaimana menurut kalian mengenai kasus pembunuhan dan juga kasus mutilasi ini? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.